Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nih, ada yang baru bergabung. Ih senang banget, banyak yang baru bergabung. Iya, Ustaz, dari mana apalagi Ustaz? Indonesia Tengah dan Timur. Masya Allah, selamat bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema, apa yang kamu lakukan itu jahat. Nah, menonton deh biar kita tidak berbuat kejahatan lagi. Baik jamaah, pasti udah penasaran nih, apalagi ini yang akan dibahas sama guru-guru kita. Langsung aja, saya mau nanya sama Habib Abdullah. Tapi sebelum itu, Habib, aku punya video mengenai bullying, tapi insya Allah ini bisa jadi pelajaran buat kita. Ya, Habib mau lihat kah videonya? Boleh. Oke, Jawa juga mau lihat kan? Langsung aja, ini dia, silakan. Silopo. Astagfirullahalazim. Tapi sebelum aku nanya sama Habib, Ustadz Maulana dikit, Jalangkote itu dari mana sih Ustadz? Dari wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu pastel. Itu pastel Kayak ya? pastel. Oh, kayak pastel. Tapi isiannya beda, enak Oh, lebih enak jalan ya kote lah. Allah. Padahal ini Banget. seorang ada anak daging ini. dalamnya, ada Aduh, telur. nanti kita makan, Ada, iya. jangan dibahas dulu ya Allah. Ini kita bahas masalah orang yang jualan Jalangkote, makanan yang enak itu pastel dari salah satu kota ya. Dia salah satu daerah kota makanan khas itu kan? Ya. Nah si anak ini sebenarnya ingin membantu perekonomian keluarganya. Tapi malah dibully sama orang. Sampai seperti tadi. Nah Habib Abdullah aku mau nanya, apa sih hukumnya dalam pembulian seperti itu dalam Islam Habib? Mohon penjelasannya Habib Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini terus terang saya pas melihat video tadi saya terharu sekali Ustaz. Saya pas dengar bahwa dia itu membantu ibunya, membantu daripada keluarganya, ini pukulan buat kita sebenarnya. Pelajaran yang sangat berharga buat kita apa? Bahwa orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala kenang di dunia sebelum di akhirat. Berkat daripada baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan anak ini anak yang sangat luar biasa, mudah-mudahan jadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan ketahuilah untuk perkara bullying ini adalah perkara yang mana sangat merugikan dan meresahkan sekali terhadap masyarakat. Perkara bullying ini. Bullying ini atau intimidasi baik ada jenis-jenisnya yaitu bullying baik secara verbal, bullying dengan ucapan ataupun bullying dengan fisik. Pukulan. Seperti tadi fisik tuh ya Habib ya? Seperti tadi fisik. Ataupun cyberbullying. Oh ya, Yang saat ini mungkin zaman sekarang di media ya. Di media, Ya. biasanya komen-komen di Instagram ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ada social bullying, yang mana dia mengajak kelompok untuk membenci, menyebarkan gosip, fitnah dan lain sebagainya. Ini jelas hukumnya di dalam agama Islam haram, dilarang untuk seseorang itu membuli. Maka jangan sekali-sekali kita membuli. Karena ini perkara yang sangat-sangat merugikan. Bahkan di antara hal-hal bulian yang kadang-kadang orang gampang mengucapkan. Di antaranya saya ingin mengutip dari kitab Tahqiqul Maqam yang disusun oleh Al-Imam Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa pernah satu kejadian ditanya kepada Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi ini bertanya tentang perkara seseorang yang selalu berkata bahwa ayahnya Nabi ini di neraka. Kadang-kadang sering ada ucapan ngomongin bahwa orang tua Rasulullah ini di neraka. Apa jawaban dari Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi ini mengatakan bi'annahu mal'un. Ini orang terlaknat kata dianya. Orang yang sering ngomongin daripada ayah ibunya Rasulullah itu di dalam api neraka itu termasuk orang yang dilaknat. Dalilnya adalah innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Bahwa orang-orang yang membuli, mencela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya
itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya azab yang menghinakannya. Waliyadzubillahi taala. Bahkan di antara ada kejadian di antara sahabatnya baginda Rasulullah SAW, datang salah satu yang bernama Subai'ah binti Abi Lahab. Sepupu jatuhnya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang-orang di sekitarku mengejek aku dan mengatakan bahwa ente ini merupakan anak yang membawa daripada kayu-kayu api neraka, yaitu istrinya Abi Lahab. Tentu ketika seseorang dibully ataupun diejek terhadap orang tua dan lain sebagainya, dia merasa tersinggung. Nah itu Rasulullah SAW mengambil sikap, beliau berdiri, baginda Nabi Muhammad SAW berdiri dalam keadaan wajahnya memerah dan dalam keadaan marah. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ma balu aqwamin yu'dzunani fi agharabati. Kenapa ini masih ada kaum-kaum yang mengejek ataupun membuli terhadap keluargaku? Man adzani faqad adallah, barang siapa yang mengejekku, membuliku, maka telah membuli Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Maka dari syahid, daripada bukti, daripada dalil ini jelas bahwa bulian sangat dilarang di dalam agama Islam. Masya Allah, berarti tadi Habib bilang kalau bulian itu kan Allah mengharamkan itu. Dan balasan dari Allah adalah Allah akan menghinakan di dunia dan juga di akhirat. Berarti benar ya Ustaz Tergolong Maulana? terlaknat. Tergolong terlaknat. Berarti kejadian tadi benar juga ya hukumnya. Ketika yang dibully Allah angkat derajatnya, yang ngebully langsung dihinakan dunia dan akhirat. Terima kasih guru-guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Kita lanjutin lagi. Tunggu. Kalau Ustaz Syam ada lagi yang mau aku tanyain. Ya. Yang tadi Ustaz bilang kalau Bully gak nih? Bully gak? Enggak. Yang ditanya tadi tuh. Iya. Tapi bakal ngebully gak ini? Enggak, janji aku takut dihinakan nanti. Ustadz, yang aku ulang lagi ya, kalau kita bilang kapan kawin, kita tadi kan Ustadz bilang boleh marah asalkan gitu kan. Nah asalkannya itu apa Ustadz Syam? Maka ya Allah, pertanyaan itu loh, kembali dulu kepada pertanyaan. Boleh enggak seseorang bertanya kepada orang lain? Sangat boleh. Ya. Pertanyaan yang dibolehkan satu, pertanyaan karena keingintahuan. Contoh, Ustadz apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Yang seperti itulah. Pertanyaan-pertanyaan umum karena kita ingin tahu maka itu diperbolehkan. Pertanyaan kedua adalah menyamakan persepsi gitu kan. Menyamakan persepsi, Ustadz saya pernah dengar loh hukumnya ini kayak gini, bener enggak sih? Nah itu kayak gitu kan, itu menyamakan jawaban. Ada pertanyaan ketiga, pertanyaan yang menguji ya, pura-pura tidak tahu ternyata dia sedang menguji kita. Maka pertanyaan menguji ini dibolehkan juga. Ada pertanyaan yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang itu apa? Satu, pertanyaan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kekurangan orang lain. Misalnya, dia sudah tahu Ustadz ini misalnya bidang tafsir. Dia tanya tentang bidang ekonomi. Atau dia tanya tentang bidang waris misalnya. Kan masing-masing beda keahlian seseorang. Kan ini ada satu stigma di masyarakat kita di Indonesia ini. Pokoknya kalau Anda sudah gelar Ustadz, Anda harus bisa jawab pertanyaan apapun itu. Waduh, padahal Ustadz itu ya penceramah mungkin bisa secara umumnya. Tapi tidak semua manusia bisa menjawab yang namanya misalnya bidang dia waris. Yang satu bidangnya tafsir, yang satu bidangnya qiraat, yang satu bidangnya fikih, yang satu bidangnya hadis gitu. Sebenarnya kayak profesi aja Ustadz, ada dokter, ada ini gitu ya. Dokter aja ada spesialis. Oh iya spesialis. Ya, tapi dokter umum bisa semuanya, sama. Makanya dalam agama kita tentang pertanyaan ini ada pertanyaan yang dilarang juga. Dan pertanyaan yang dilarang selanjutnya adalah ketika Anda menyakiti perasaan orang lain. Jadi kita harus tahu nih sakit gak hatinya kalau ditanya kapan nikah mulu. Apalagi kan kalau kita nanya kapan nikah berarti mempertanyakan takdir Allah dong. Cuma kita yang ditanya harus responnya bagus. Karena dalam surah Ad-Duha disebutkan wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan orang-orang yang bertanya jangan kau hardik mereka. Jamaah, tapi kali ini wah Masya Allah nih mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Kali aja kalau tadi kan aku udah curhat-curhat nih di sini. Jamaah mau curhat juga nggak? Insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Baik Ustadz Syam dan Ustadz Maulana, bersediakah kalau menjawab curhatan dari jamaah yang ada di rumah? Insya Allah mudah-mudahan jadi solusi. Ya. Jadi ini mendekatkan kita dengan jamaah yang ada di rumah. Baik, Masya Allah udah ada nih yang mau nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ayo silakan mau curhat apa? Pak Ustadz saya mau tanya,
Apa hukumnya bagi seorang pria yang sejak mudanya hingga usianya sudah sepuh, tapi masih aja hobi berbohong kepada istrinya? Karena hobinya yang suka selingkuh dan kawin siri, tapi tidak bisa berbuat dan bersikap adil. Sekalipun itu di bulan puasa dan sudah diingatkan kalau apapun yang dilakukan selama hidup akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Semua itu dilakukannya karena Allah memberikannya uang dan harta yang berlimpah. Tapi setiap hari dia buat istrinya menangis karena kelakuannya itu. Apa hukumnya bagi laki-laki tersebut, Ustadz? Karena dia rajin sholat 5 waktu ke masjid. Gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu sama kayak aku Ustadz, aku biasanya kalau mau nanya takut lupa aku catat dulu. Jadi aku gampang bacainnya gitu supaya nggak miss lah gitu. Untuk yang pertama dijawab sama Ustadz Syam ya, kita bisa belajar dari manapun. Dan sekarang kita pengen minta nih pendapat dari seseorang Ustadz milenial. Ustadz Syam, silakan. Hukumnya berbohong dosa, ya dilarang haram berbohong. Bohong itu adalah dosa dan dosa akan mengantarmu kepada neraka. Jadi dosa apa bohong itu adalah yang pertama jawabannya adalah dosa. Yang kedua bagaimana? Tapi dia itu rajin sholat ke masjid ya udah. Sholatnya dapat pahala karena menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya belum sampai ke tahap yang namanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang yang baik sholatnya itu tidak diukur dengan berapa banyak rokaatnya, tapi orang yang baik sholatnya adalah orang-orang yang berdampak kepada kesehariannya. Apakah benar akan menjadi tanha, menjauhkan dia daripada fahsya wal munkar, maka itulah orang-orang yang baik sholatnya. Jadi tetap dapat pahala sholatnya, tapi bohongnya juga dapat dosa. Dosanya. Ya, jadi kalau tidak mau terulang karena hobinya nikah siri, izinkan dia poligami. Oh, tapi itu mungkin berat. Ya. Berat. Kita bahas lagi nanti lebih lanjut untuk yang itu. Mungkin Ustadz Maulana bisa melengkapi. Saya dari sisi wanita ya, dari sisi istrinya, Ya. dari sisi orang yang tersalimi, orang yang disakiti. Ada baiknya istri itu senantiasa mengingatkan suami, sekali lagi mengingatkan suami karena suami kan kembali lagi manusia yang tidak luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Lupa dan hilaf itu kan manusiawi. Tapi kita sebagai sesama manusia, apalagi dalam hal ini istri yang lebih dekat, harusnya senantiasa mengingatkan suami atas apa yang dilakukannya. Dan kemudian tidak ada salahnya minta tolong dari pihak ketiga untuk menasihati langsung. Karena kadangkala kalau kita nasihati atau ingatkan tidak masuk, makanya kita ambil orang yang bisa menasihati. Di antaranya adalah orang yang diseganinya, entah itu gurunya atau orang-orang yang dia takuti. Orang Dia- tua boleh nggak Ustadz? Hah? Orang tua gitu. Lebih tepat sebenarnya Lebih orang tepat orang tuanya. tua ya? Lebih tepatnya orang tua. Cuma kan ini kan katanya sudah tua. Oh iya sih. Ya, Bingung juga ya masih. Belum itu ya ya benar Iya, benar itu. benar. Jadi udah tua, udah sepuh dan sebagainya. Jadi kadangkala seperti itu. Mohon izin, mohon maaf yang paling yang dilakukan tahap berikutnya yang paling kita senantiasa tidak bisa lupakan, bersabar atas perlakuannya, lalu doakan dengan kebaikan. Yang banyak salah, sudah disolimi, dia doakan keburukan. Mati, Ya Allah, Masya Allah. dibalas jangan. Jangan. Lebih bagus doakan supaya dia sadar, doakan dia kebaikan supaya dia menjadi orang baik. Baru diomongin baik-baik juga itu penting ya. Iya itu. Gimana? Udah Gimana, cukup lega kan? Mbak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sudah cukup Kak. Ya, Unek-uneknya udah lepas ya semua ya ya? udah puas kan? Berarti langsung dipraktekin apa yang Ustadz bilang ya. Dan buat semuanya yang kasusnya Ya. sama bisa jadi pembelajaran. Ya, dan semoga masalahnya cepat selesai. Iya, Allah makasih ya, memberikan banyak Mbak. kebaikan, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Nah, seru banget ya kalau misalnya kita bisa dekat sama jamaah seperti itu ya Ustadz ya. Iya, karena juga mewakili yang lain. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan nih. Ini banyak jamaah yang ada di rumah, aku yakin juga nanya ini. Aku harus mempersiapkan hati juga nih untuk Nah, jawaban nah, ini. silahkan. Habib, aku mau nanya. Boleh. Boleh nggak ya seorang istri minta barang-barang yang mahal sama suami? Ya Allah. Boleh. Boleh. Mm-mm. Astagfirullahaladzim. Tapi Ada tapinya kan? iya ada tapi. Yaudah, tapinya nanti kita bahas ya. Tapinya yang penting. Tapinya yang penting. Iya. Bolehnya aja udah bikin, hah boleh deg-degan. Untung ada tapinya. Tapinya apa nih? Makanya jangan kemana-mana. Oh nanti juga akan ada ensiklopedia Islam. Kenapa Ustaz? Mudah-mudahan Pak Iris nonton ini. Aduh. Ternyata boleh minta barang-barang mahal. Dan wanita-wanita yang di rumah pasti akan penasaran. Katanya boleh minta Enggak, aku mau nunggu tapinya. Tapinya jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah
boleh tuh. Nah perasaan gimana nih?